Terus tadi ya pembawa obat sudah diserap ke dalam darah, dibawa ya didistribusikan kemana saja ya, bisa ke tempat kerja obat, mungkin ke hati, mungkin ke apa, organ pengekskresi, membuangkannya atau kemana. Itu perjalanan obat lagi, terus eh, oke, itu ya, jadi disebutnya nasib obat di dalam tubuh atau farmakokinetika. Terus eh, ya ini contoh ya. Jadi kayak tadi obat sudah ditelan ya, masuk ke lambung, lambung nanti mulai turun ya, terhancurkan misalnya ya, dari ini yang tadi yang bentuk tablet bulat hancur ya, pecah gitu. Lama-lama terlarut ya, akhirnya obat-obat mungkin ada yang diserap di lambung, tapi mungkin ada yang terserap di usus halus, yang dilanjutkan usus halus dan seterusnya. Jadi ya, obat tadi mengalami beberapa proses ya, dari penghancuran, pelarutan, lalu penyerapan, absorpsi ya, lalu nanti mungkin di dalam darah akan di apa, bawa ya, didistribusikan dan seterusnya. Tapi nanti ada yang diekskresi. Oke, baik. Terus ya, kalau di dalam tablet itu, dan tablet itu macam-macam ya. Ada tablet yang biasa, ada tablet yang disalut ya, namanya salut, macam-macam juga salutnya. Ya, salut enterik. Salut enterik itu biasanya menghindari, jadi salutnya itu ketika dia lewat di lambung, dia tuh masih utuh gitu, nggak rusak. Jadi menghindari kontak si tablet yang tersalut ini, supaya tidak langsung kontak dengan asam lambung misalnya. Jadi terlindungi ya, selama lewat lambungnya terlindungi sampai ke usus halus, baru dia pecah. Itu tablet salut ini. Biasanya ada memang senyawa obat yang rusak oleh asam lambung bisa ya, atau bisa juga obatnya itu mengiritasi lambung bisa juga ya. Jadi kadang-kadang ada tujuan menghindarkan senyawa obat supaya tidak rusak. Kadang ada juga yang sebaliknya, senyawa obat itu terlalu mengiritasi ke lambung sehingga disalut, ditutupi. Jadi selama perjalanan lewat lambung dia masih lewat saja utuh, baru nanti selaput atau salutnya itu membuka ya, ketika berada di lingkungan usus halus yang mulai basah, suasana pH-nya lebih ke arah basah ya. Ada lagi salut, salut yang lain ya, ada salut film ya, salut selaput atau salut film ya, itu ada yang, jadi kadang-kadang kita apa ya, membeli apa sih, salut selaput untuk lepas lambat ya, tujuan obat dilepas lambat. Jadi misalnya ester C apa ya contohnya, ester C itu
kita memakan vitamin C dalam bentuk tablet, tapi tabletnya itu disalut film. Di nanti sepanjang si tablet berada dalam tubuh, dia akan secara perlahan melepaskan vitamin C-nya, gitu ya. Ini tidak apa namanya, sekaligus pecah, lepas semuanya tidak, tapi dilepaskan sedikit demi sedikit. Itu salut film. Ya, ada beberapa jenis ya. Ada salut gula beda lagi. Salut gula hanya sekedar nutupi rasa pahit misalnya ya. Kalau obatnya pahit, itu lagi tutupi gula. Jadi kita kontak dengan lidah kan merasakan dia. Jadi ketika tablet berada di lidah, kita, oh masih manis ya, karena ada penutup gulanya gitu. Jadi rasa pahit si tabletnya tidak terasakan. Biasanya lebih enak juga karena licin ya. Jadi kita pas nelan itu lebih enak, lebih itu. Kalau tablet biasa kan ada kasar ya. Jadi ketika mau nelan suka ganjel, nggak masuk-masuk. Tapi kalau saat gula biasanya licin permukaannya, jadi lebih mulus untuk masuk ketika kita keluar air dikit dah, gelap masuk gitu ya. Ini tadi farmakodinamik ya, tadi adalah cabang farmakologi yang mengupas kerja obat pada tingkat molekuler. Tadi apa-apa yang terjadi ya, kayak tadi diuretik, atau mungkin ada ini contoh lain, kerja di apa ya, peningkatan kontraksi otot jantung. Jadi kadang-kadang ada obat yang digunakan untuk orang-orang yang disebut payah jantung atau gagal jantung. Nah, di situ jantung memang lemah sekali kontraksinya. Nah, dalam posisi yang kontraksi lemah itu kita tingkatkan daya kontraksinya. Jadi makin tinggi, meningkat, meningkat. Ya, sehingga bisa kembali normal gitu ya, kontraksinya normal lagi, pemompaan juga bisa normal lagi gitu ya, sehingga suplai darah ke tubuh bisa kembali dinormalkan. Tapi kalau lemah, payah, ya namanya lemah atau payah ini tentunya tidak kuat untuk memompahkan darah, sehingga kadang-kadang juga ada ketidak apa ya, kecukupan gitu ya suplai darah karena tadi faktor eh, kekuatan pemompaan yang memang menurun ya. Nah, ini cara kerjanya seperti ini, gimana sampai terjadi peningkatan daya kontraksi itu lewat tadi eh, apa ya, peningkatan konsentrasi elektrolit natrium di dalam sel. Di natrium itu masuk lebih banyak, tapi sebaliknya kalium di apa, kaliumnya dikeluarkan gitu ya, sehingga jumlah elektrolit natrium lebih banyak yang digambarkan tinggi, di pada ke atas itu meningkat, natrium meningkat. Ketika natrium meningkat, apa yang terjadi? Di sini ada saluran ion lagi antara yang pertukaran antara natrium dan kalsium. Tadi kalsium di luar banyak, natrium sedang tinggi di dalam. Jadi akhirnya eh, akhirnya dengan adanya peningkatan natrium, kadar natrium yang tinggi itu memancing pergerakan pada saluran yang memasukkan kalsium ya. Pintu kalsium membuka, natrium gantian keluar, kalsium masuk. Oke, ya itu kira-kira tadi ada ketika natrium sudah keluar, kalsiumnya masuk meningkat, kalsium itu akan yang meningkat itu akan berusaha mengaktifasi ada aktin miosin ya, yang
memang sebagai kontraksi pada reaksi otot. Terus ada lagi obat-obat hipertensi, mungkin kenalnya captopril, ya, lisinopril, itu contoh-contoh ya. Itu untuk penanganan hipertensi. Nah, ini obat ini bekerja menghambat pada ada namanya angiotensin converting enzyme ACE. Ini dari sini ya, dari angiotensinogen dirubah oleh renin menjadi angiotensin 1. Nah, ini belum secara aktif bekerja ke pembuluh darah, jadi akan dirombak lagi menjadi angiotensin 2 yang memvasokonstriksi pembuluh darah. Jadi ini adalah vasokonstriktor ya, angiotensin 2. Nah, untuk ini perombakan ini dibutuhkan dari ACE, angiotensin converting enzyme. Kita bisa blok ACE ini agar angiotensin 1 ini tidak berubah menjadi angiotensin 2 yang vasokonstriktor, ya, vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi kalau di orang pembuluh darah apa tekanan darah yang sedang tinggi lalu disempitkan lagi di apa konstriksi lagi kan semakin kecil ya, di akan makin kecil pembuluh darahnya, penyempitan ya, akhirnya terjadilah peningkatan tekanan darah. Itu kira-kira yang terjadi ya pada pembuluh darah kita. Tapi sebenarnya angiotensin yang aktif, angiotensin 2 ini tidak sekedar vasokonstriktor saja, dia juga akan mempengaruhi senyawa yang lain, yaitu pepsin, eh, kalau ini di oh ini ya Pak. Jadi kalau angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 tadi ternyata tidak sekedar senyawa yang masuk konsumsi udara. Dia ternyata masih juga senyawa ini ya, angiotensin 2 itu akan mempengaruhi pelepasan antidiuretik hormon ya, di dalam tubuh ginjal juga. Jadi ketika dia rangsang ya antidiuretik hormonnya tinggi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin terkait ya dengan apa kerja-kerja obat tadi ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut, monggo loh. Daripada tadi tahu dan banyak. Oke, terus ada toksikologi ya. Tadi ada toksisitas dari obat. Mungkin kadang-kadang kita menanggung obat pada dosis yang berlebihan misalnya. Sehingga bukan efek utama yang didapat, tapi malah efek samping yang mungkin malah membuat efek toksik. Contohnya. Ya kadang-kadang kayak orang, misal dicontoh lagi ya, kayak overdosis kayak morfin, overdosis obat tidur, ya macam-macam kan ya cara-cara orang apa ya mungkin mengakhiri hidup gitu. Jadi di samping ada faktor-faktor lainnya yang apa sih ya dimanfaatkan gitu ya, manfaatkan obat ini, obat itu yang kadang-kadang tidak melihat efek bahayanya. Contoh kayak pakai paracetamol campur pakai ciu gitu ya, itu sudah eh, ini perhatian juga. Nih, itu untuk toksisitas ya. Jadi ini ada sisi-sisi apa ya ketika kita menggunakan obat dalam jumlah berlebih atau ada senyawa yang memang kita ketahui dia toksik ya, itu akan membuat aktivitas eh,
baik ya. Kadang mungkin obat itu baru sekedar mencapai efek toks. Ya, baik. Ya, hmm, senyawa-senyawa toksik ada di mana-mana ya. Kadang-kadang dari gas-gas buangan kendaraan, yaitu ada H2S, ada CO, karbon monoksida, macam-macam ya. Apalagi ya pestisida, ya buangan-buangan industri, kadang-kadang tanpa kita sadari masuk dalam tubuh kita ya dan meracuni tubuh. Pokoknya sekarang air laut katanya tercemar ya banyak apa logam-logam berat gitu ya, merkuri atau mungkin apa ya, platinum atau macam-macam lah ya, banyak logam-logam berat yang terbuang dan kemudian mungkin dikonsumsi oleh apa ikan ya, ikannya dikonsumsi oleh kita tanpa kita sadari, mungkin masuk sekian apa miligram gitu ya. Oke, baik. Terus ya, kadang-kadang kita menggunakan obat mungkin pada takaran dosis yang sebetulnya sudah dianjurkan gitu ya. Kita gunakan misalnya, tapi karena mungkin kayak apa misalnya ya, rematik misal, kita pakai dexamethasone misalnya atau prednisone atau prednisolon, tapi oh, itu memang misalnya 10 hari lah atau mungkin 2 minggu gitu. eh, kita melihat ada suatu potensi yang apa ya, ya, ini contoh-contoh efek-efek yang tidak diinginkan dari penggunaan tadi obat-obat yang kita sebut steroid ya, kortikosteroid kayak tadi ada dexamethasone, prednisone, prednisolon, ya, hidrokortison contohnya itu ya. Nah itu misal ada yang membuat ya, udah nanti ya, jadi kalau kita lihat ya ternyata oh ternyata obat-obat seperti ini efek sampingnya banyak banget ya. Ya, iya, kita bisa lihat di situ eh, osteoporosis, apa, diabetes, gangguan adrenal. Nah, ini adalah obat tadi yang dikatakan adalah senyawa yang dapat mempengaruhi fungsi normal tubuh ya. Jadi, mungkin tadi orang lagi sakit tidak normal dinormalkan oleh tubuh misalnya. Atau sebaliknya tadi ada kondisi yang memang tidak normal tadi kayak overload cairan, ada tekanan darah yang terlalu tinggi, kita turunkan lewat mekanisme pembuangan di urin misalnya. Dan itu adalah obat-obat yang
Iya, bekerja mempengaruhi itu sih. Normal itu. Kita nggak bisa tidur, kita telat tempat tidur, ya nggak bisa tidur dan kita tidur. Atau sebaliknya, kita apa ya, di pengobatan sendiri ada yang memang tujuannya untuk preventif, ya misalnya yang vitamin, dan satu untuk meningkat kekebalan lah. Itu ada upaya yang sifatnya penyembuhan, kuratif, ada yang sifatnya arah. Baik. Ada untuk pemberian obat yang rasional yang benar ya. Ada pasiennya tepat, obatnya tepat, dosisnya tepat, rute pemberiannya tepat juga. Jadi obat pasien bisa pingsan dan tadinya ada obat oral diminum ya. Tapi kalau kita lihat pasiennya seperti ini, kita cari yang lain. Cari yang kita cari. Misal, itu ya, jadi ada ketepatan empat tempat dan waspada efek samping biasanya. Ya, tadi ada masalah-masalah ketika digunakan pada dosis yang tidak tepat, justru bermasalah ya. Oke, baik. Nah ini ya, jadi kalau kayak kita mengenali pasiennya, jangan sampai keliru, salah pasien udah fatal ya. Misalnya pasiennya nggak sampai jantung, diberi obat jantung misalnya. Pasiennya nggak kena infeksi corona, kasih obat antivirus corona misalnya. Jadi ya perlu tadi adalah hati-hatian untuk tadi ya, betul-betul oh ini pasiennya yang benar adalah si A ya, usia sekian, ini sekian dan seterusnya. Jadi tadi ya melihat nanti kadang-kadang obat itu sudah berubah warnanya yang putih jadi kuning, terus dulu apa namanya, ya, kadang eh, mungkin ya kita di rumah sakit itu ada obatnya, tapi beda merek misalnya ya. Tapi sebenarnya isinya sama, kandungannya sama, tapi hanya nama dagangnya yang beda misalnya. Atau mungkin yang sama-sama generik tapi namanya beda. Tapi kita ya itu identik dengan zat yang walaupun kita mau apa ya, harus memanfaatkan atau mengganti gitu ya. Kalau saya sebaiknya diteruskan aja. Iya. Kita punya apa ya, rekomendasi lah istilahnya yang bisa diberikan kepada dokter untuk dok ini aja gitu untuk mengurangi itu mungkin bisa faktor biaya, faktor aktivitasnya ya. Kemudian cek dosis tadi ya, jangan sampai berlebih atau kurang. Kalau kurang tentunya ya tidak efektif tadinya, atau efeknya kecil atau sebentar udah hilang ya. Jadi, kadang-kadang ada kerja obat biasanya harus apa namanya ya,
mendapat atau memberikan sesuai batas minimal dosis yang bisa dimasukkan dalam darah. Dari 500 miligram tablet kita bisa masukkan misalnya 100 miligram zat aktif misalnya ya. Contoh ya, itu yang nanti akan terus tadi ya ada bentuk-bentuk sediaan lepas apa disalut dia lepas lepas eh, salut atau ini bisa dihindari adanya tadi pemotongan pengerusan ya kalau tadi dipotong-potong rusak ya selaputnya rusak sehingga perlindungannya nggak ada lagi jadi yang tadinya harusnya sekali lepas ya. Terus dari rute kemudian pemberiannya ya tadi bisa macam-macam macam suntik intravena intramuskular cara pemberian tadi ada aerosol hand semprot ya ada mulut ada yang di mobil kayak tadi sal, di kendaraan misalnya mungkin kita bisa menggunakan pads misalnya ya kayak semprot ada kayak anti mabuk ya kan dulunya selalu pas isinya kalau masuk nah ketika tanpa ini kita jadi obat-obat yang tadi kita berikan ya akan sampai pada titik kerjanya ya kayak misal kita apa kena serangan asma ya kita kalau ingin cepat memberikan efek yang semprotkan atau hirup ya obat-obat tadi menuju ke tempat saja tempat apa di saluran pernafasan ya sehingga yang tadi sedang ada penyempitan bisa diperbaiki penyempitannya sehingga tidak menjadi sempit lagi jadi dilatasi ya bronchodilatasi contoh dengan ada yang diberikan sesuai jalur pemberiannya supaya ya, cepat. Ya, baik ya kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ini masih banyak masih ada tiga apa ya mungkin 25 slide lagi. Ini contoh ya ada pemberian oral, ada oral biasa kita minum gitu ya, kita dorong pakai air. Tapi ada juga yang disebut bukal atau sublingual. Bukal itu di rongga mulut ya ada langit-langit gitu. Biasanya sudah ditempelkan.
Baik. Untuk rute pemberian disesuaikan dengan usia bayinya ya, atau ada yang 1 sampai 3 tahun, ada yang 3 sampai 5 tahun. Um, dan uh, jalur ya, dari satu dari kiri, satu dari kanan. Di- Itu nanti ada perbaikan juga. Apa namanya, kalau eh, ada pemberian yang tepat ya, kita memberikan rutenya sesuai ya, tadi yang asma misalnya ke arah apa, inhalasi ya diserap karena menuju ke saluran pernafasan yang memang sedang sesak ya, menyempit. Jadi targetnya dari sana diberikan lewat jalur yang sesuai gitu. eh, Apa, dekomestan sedang ada masih penyempitan di rongga hidung misalnya, kita beri dekomestan nasal ya, teteskan di situ bisa juga ya. Atau ya tadi misal kondisi keracunan atau kondisi gawat darurat lah ya, biasanya kita akan berikan jalur-jalur cepat yang sifatnya intravena atau mungkin jalur intra yang lain ya, yang lebih cepat, tapi biasanya lebih banyak intra. Jadi ada banyak rute ya yang bisa diberikan tergantung dari kondisi pasiennya, seberapa keparahan, kedaruratannya seperti apa. Ya, kalau tidak darurat ya oral aja nggak apa-apa gitu. Kalau orang-orang di IGD ya rata-rata diinjeksi-injeksi ya. Kalau orang yang di bangsal-bangsal biasa ya oral itu nggak masalah. Jadi apa ya? Ya kadang usia juga membutuhkan bentuk-bentuk yang agak beda ya. Kalau belum bisa menelan tablet gitu ya, kadang digerus, campur gula, atau sudah ya vaksin ya udah rasa jeruk misalnya, jadi sudah ada rasa manis dan aroma-aroma buah misalnya. Kalau belum bisa ya tetes ya, cair tinggal telan aja ya, tapi tidak memerlukan ya, ya. Baik, ini yang tetes ya, jadi bisa pada rongga mulut, bisa pada hidung, bisa macam ya, rektal. Ini orang-orang misal kayak kejang, tapi dalam posisi yang sedang kejang kan sulit sulit ya memasukkan obat lewat mulut. Ada sedang ada apa ya, kayak ya kaku aja ya, susah untuk dimasuki apalagi suruh menelan. Jadi kita lewatkan jalur lain, misalnya lewat suppositoria atau rute melalui rektal. Oke, baik. Ya, jadi kalau ini sudah terlentang, terlentang, jadi lebih enak, tidak banyak ya. Itu jadi dia cara mendorongnya, dimasukkan sekitar ujung jari aja untuk bergerak di mukosa usus. Ada lagi enema, jadi bukan kayak bentuk padatan gitu ya, semi solid, tapi bentuknya krim atau cair juga bisa ya. Itu bisa kayak untuk tadi penggunaan pencahar atau laksansia ya, bisa juga diberikan di situ lewat rektum atau anus tadi.
yang tadi salep atau tes mata dikoleskan pada kelopak lalu ditutup ya. Kalau mata juga jadi kelihatan betul. Terus ya bisa saya letakkan dia, dia bisa. Oke. Jadi posisi ya kalau anak masih baru baru dideteksi obat diberi sedikit kan dia. Terus kalau telinga kalau nggak salah ya sama ya, ini sama ya. Lain lalu diamkan beberapa saat lalu si anak boleh berdiri lagi. Oke. Ini yang parenteral lewat jarum suntik ya, ada yang lewat spray, ada lewat apa, siring dan sebagainya. Ini, ini yang tadi tes telinga, pertama juga ya, tunggu beberapa saat lalu baru bisa berdiri kembali, tegak kembali. Ini yang parenteral, tadi ada bagian-bagiannya. Terus suntikan parenteral yang bagus gimana ya? Jadi kita coba untuk membentuk sudut atau jarak apa sudut di mana situ. Dibuatlah kursi miring dulu. Kira-kira ya, ini yang suntikan-suntikan lain dari kayak apa? Insulin contohnya. Pasien diabetes yang tipe 1 kali ya, mengalami terapi-terapi insulin yang eh, terus ada lagi. Jadi yang kayak sebutan itu sebenarnya banyak tempatnya. Jadi nanti kalau ada apa ya kayak satu lokasi udah penuh, udah rusak, kita bisa pindah lokasi lain. Punggung, wajah juga bisa ya misalnya eh,
Jadi, biasa sudah cukup ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini? Maaf Pak, saya mau Ya. tanya. Eh, saya pernah mendapati spesialis anak itu kan obatnya digerus nih Pak. Uh, Kemudian diwadahkan ngoten. Nah itu uh, ada beberapa obat selaput itu yang dibuka, uh, dicampurkan ke gerusan itu. uh, Itu maksudnya bagus apa tidak? ya, jadi itu tadi salut-salut tadi ada biasanya ada kayak lapisan tipis gitu ya, ada untuk entah itu tulis enteric coated itu yang salut enterik atau film coated itu yang salut film. Biasanya memang ada tujuan-tujuan memberi salut tadi ya ya, kalau yang salut selaput untuk lepas lambat biasanya kan kita meminumnya kan sekali ya. Jadi sehari cukup sekali minum gitu. Yang harusnya misalnya 2 kali atau 3 kali dalam sehari sudah terbungkus atau apa tersiapkan dalam satu tablet itu gitu. Nah, kalau ya ini kalau sudah dibuka, biasanya resikonya yang tadi dosis jadi tinggi banget ya. Karena ya harusnya mungkin dari sekali minum jadi 2 kali sudah apa terdapat di dalam satu tablet itu sudah 2 kali lipat, entah 3 kali lipat dosis dari dosis yang seharusnya kita gunakan. Apalagi nanti yang memakai adalah anak-anak bayi atau balita ya, itu lebih risiko lagi. Jadi biasanya kalau pesan atau peringatan yang ditulis di dalam apa ya kemasan atau kotaknya itu jangan digerus, jangan dipotong, jangan pokoknya tidak dirubah lah bentuknya. Kita biarkan sampaikan seperti itu apa adanya. Kadang kan mungkin karena asumsinya yang pakai bayi kan belum bisa menelan, terus digerus ya, tapi itu resikonya begitu. Eh, akhirnya jadi tadi sistem yang sudah dibuat dalam tablet salut jadi tidak bermanfaat lagi gitu ya. Ya kalau memang dosisnya tidak terlalu tinggi sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau dosisnya berlipat ya, berapa kali lipat, itu ada resiko mungkin efek samping muncul atau efek toksik. Jadi mungkin itu ya pesan-pesan kalau ada sediaan yang bentuknya tablet salut supaya tidak diapa-apakan. Oke, Ya, Pak, terima kasih. ya, ya. Mungkin ada yang lain. Mohon izin bertanya, Ya, Bapak. ya, Eh, untuk pemberian obat yang benar itu sendiri kan ada tepat rute pembel, ada ini positoria itu harusnya lewat um, rektum, tapi ya. salah masuk ke vaginal itu Oh, akan ada efek samping atau hanya obatnya tidak bekerja ya, Pak? oh gitu ya. Memang beda ini sih ya sebetulnya apa ya beda lingkungan. Kalau untuk sediaan tablet vaginal ada sendiri ya intravaginal. Kalau yang suppositoria ya tadi masuknya lewat rektum. Situasi atau lingkungan di dalam rektum eh, cairan yang sedikit ya kan di rektum mungkin tidak banyak tersedia cairan ya di sana. Jadi biasanya obat-obat itu cukup di apa ya eh, pembalut atau pembungkusnya itu adalah oleum kakao itu ya lemak coklat. Jadi begitu dia kontak dengan suhu tubuh yang suhunya 37 derajat atau 36, sekian, dia udah lebur sendiri. Lebur tanpa diapa-apakan, tidak ada air pun dia sudah lebur dan zat aktif itu akan bisa terabsorpsi gitu di lingkungan tadi yang minim air gitu ya. Mungkin agak beda ya situasinya ketika masuk dalam lingkungan vaginal. Jadi, ya ada sih sama-sama membran ininya ya untuk penyerapannya, tapi eh,
situasi lingkungan yang dihadapi si obat ini berbeda. Ya walaupun mungkin tetap ada juga ya, sama toh nanti kalau ini masuk ya melebur juga, melebur terus melepas obat ya terabsorpsi, tapi mungkin jalur pembuluh darah yang apa sih berada di dalam rektum dengan vaginal kan juga beda kan ya. Jadi akhirnya ya mungkin penyampaian di dalam tubuh juga akan berbeda gitu. Itu yang mungkin bayangan kita, karena keberadaan obat yang harusnya masuk pada tempat A malah masuk tempat yang B gitu ya. Sementara situasinya berbeda. Jadi itu mungkin ya kadang kalau di rektum sendiri ketika masuk terlalu dalam aja itu sudah beda jalur pembuluh darah. Jadi yang satu pembuluh darahnya tidak lewat hati, sementara kalau agak terlalu ke dalam pembuluh darah sudah melalui ke hati. Jadi obat-obat yang terserap dibawa untuk di metabolisme gitu. Sudah lain juga gitu ya. Itu dalam lingkungan yang sama-sama rektum. Jadi apalagi beda gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo ada lagi. Nah ini ya tadi beberapa lokasi suntikan kayak orang-orang diabetes ya. Kalau mereka kan kalau tipe 1 atau tipe 2 yang memang sudah perlu insulin, mau tidak mau kan sering nyuntik ya, sering menyuntik insulin. Kadang insulin itu kerjanya ya tidak, kayak saya tidak panjang. Jadi ada sedang saja, berarti kan harus sehari 2 kali ya. Kalau yang panjang kan sehari sekali. Kalau kerja pendek bisa mungkin beberapa kali suntikan dalam sehari gitu. Ya, dalam kondisi seperti itu kita udah menyediakan tempat-tempat yang bisa diberikan ya, kayak area abdomen di sini ya. Eh, itu juga banyak titik ya, jadi kita bisa pindah-pindah, geser-geser dikit-dikit lah, supaya tidak di titik yang sama gitu. Kalau di titik yang sama terus, biasanya jaringan jadi nekrosis, terasa menebal ya, lebih lebih apa sih namanya? Ya ada perubahan lah ya di situ. Yang akhirnya penyampaian obat juga tidak sebagus seperti kondisi awalnya. Nah, itu sehingga kita bisa memindahkan geser, 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 geser yang semua di kanan, nanti habis eh, biarkan dia berregenerasi ya, jaringan ini berregenerasi, lalu kita pindah ke kiri ya, cari titik-titik geser, 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 nanti mungkin selama sekian bulan, 1 bulanan lah ya, tempat yang tadi kita tinggal sudah regenerasi lagi, bisa kita suntik lagi gitu ya. Atau mau pindah dulu ke lengan ya, atau paha ya bisa. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang bisa kita berikan suntikan dengan kira-kira efektivitas obat yang akan masuk, ya sedikit banyak ada beda apa ya kecepatan kerjanya sih, sedikit geser waktu aksinya gitu. Jadi yang misalnya kalau di perut agak lebih cepat muncul efeknya, sedangkan kalau paha, lengan itu sedikit tertunda. Tapi ya aksinya akan sama ya, tapi ada sedikit lebih lambat gitu memulainya. Ya, gitu. Jadi beda tempat, beda kecepatan memulai obatnya. Ini adalah cara-cara menyuntikannya. Kalau tadi subkutan ini kita bisa cubit, sering kita cubit, misal kayak tadi di perut ya, cubit aja sedikit kulit bagian perut, lalu angkat, kemudian bagian cubitan itu kita di dalam kita masukkan jarumnya ya. Tuh, bisa. Tapi kalau yang intramuskular ya sama juga ya,
masuk sampai tapi lebih dalam karena ia lapisannya di bawah sikutan ya. Jadi di bawah kulit, jadi ada otot atau maskal masuk. Nah, otot itu lihat ya. Lihat. Jadi perlu bentukan sudut juga ya. Jadi kalau tegak lurus, kita sulit untuk memasukkan. Jadi waktu kita mau dorong isi obat ke dalam apa jaringan otot itu, lihatnya akan seperti menghambat keluarnya cairan obat gitu. Nah itu perlu kita buat kemiringan tertentu supaya obat lebih mudah untuk masuk dari caranya. Jadi kayak ditekan, tapi dengan tekanan ada bentuk miring, sudah berbentuk miring ya. Kemiringan waktu kita suntikan di jarum sepertinya tegak lurus, tapi begitu kita lepaskan tekanan di kulit, ya ternyata sudah terbentuk kemiringan tertentu. Nah, dengan kemiringan tertentu untuk memudahkan kita untuk memasukkan cairan obatnya. Oke. Ini dengan infus ada bagian-bagiannya, kadang-kadang ada yang infus sendiri satu-satu, ya kadang kayak apa sih NaCl fisiologis, terus ini laktat, glukosa, dextrosa misalnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang juga ada yang berdua ya, ada albumin, ada rinjen laktat, ada albumin atau dengan tadi ya dextrosa dan seterusnya, yang ini kadang-kadang masuk dua apa sediaan obat yang perlu masuk berbarengan gitu ya. Kadang-kadang jadi bisa satu, bisa ada, bisa dua. Ya kalau nanti jalur ini dipakai untuk masuknya obat ya nggak apa-apa juga ya. Jadi kadang-kadang orang atau perawat memasukkan suntikannya di jalur ini ya, selang infusnya ya. Jadi dia nggak perlu lagi mencari jalur pembuluh darah di kulit pasien, tapi langsung masuk ke dalam selangnya si ini. Ya nggak apa-apa juga. Ini lokasi-lokasi kalau anak-anak suka di telapak kaki, punggung kaki atau di pelipis. Kalau di tangan cenderung gerak sana sini ya. Jadi ya, atau kalau kita sih orang-orang dewasa di punggung tangan atau di bagian lengannya nggak bisa. Ya, tergantung bagaimana kemudahan mencari pembuluh darah. Mainannya ya. Nah, tadi ketika obat masuk tadi ya, kadang-kala setelah ditelan, masuk, diserap, dan seterusnya, ada yang dia didistribusikan ke organ-organ tubuh yang membutuhkan, kadang juga langsung dibuang ke organ ekskresi juga bisa ya. Ya, ya, ya kadang-kadang ada obat yang gini sifatnya itu eh, misalnya kayak vitamin C ya, itu larut sekali di air. Karena kelarutannya tinggi di air, dia lebih mudah untuk dibawa ke organ mengekspresi di ginjal gitu ya. Walaupun tetap ada sebagian yang tetap dibawa oleh pembuluh darah menuju ke tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Tapi ketika ada dalam kondisi berlebihan, misalnya kita sebetulnya butuh vitamin C misalnya hanya 100 atau 80 miligram, biasanya sekitar itu kalau kita sehat ya, kebutuhan sehari-hari hanya sekitar itu. Kalau kita mungkin dalam posisi sehat terus mengkonsumsi berlebih sampai mungkin ada 500 miligram atau mungkin bahkan lebih dari itu ya, sisa-sisa yang ini akan kelebihan itu akan terbuang saja gitu ya, terbuang saja karena kelarutannya memang tinggi di dalam air. Jadi kemudahan dia untuk dibawa ke organ mengekskresi memungkinkan vitamin C tadi untuk terbuang lebih cepat. Jadi ya tadi ya tidak tidak terpakai oleh tubuh tapi malah terbuang lewat urin. Jadi ya gunakan sesuai kebutuhan dia.
Terus pemberian obat itu kalau bisa digunakan pada waktu yang tepat ya. Kadang-kadang yang digunakan dari kayak misalnya obatnya mengiritasi lambung. Kalau bisa gunakan ya setelah kita makan ya. Jadi sudah ada makanan yang melapisi lambung sehingga eh, tidak iritasi tadi ya, tidak terjadi iritasi terhadap mukosa lambung misalnya. Ada yang digunakan setelah. Tapi ada juga yang mungkin obat-obat ini tidak berpengaruh ya terhadap mukosa lambung, tidak mengiritasi. Gunakan sebelum makan tidak masalah. Eh, atau memang ada kerja obat yang memang harus menyiapkan diri lebih dini ya. Jadi kayak misal obat eh, apa ya meningkatkan sekresi insulin gitu ya. Misalnya obat ini untuk penanganan gula darah, glukosa darah ya orang-orang diabetes. Nah, ya glibenclamid atau glipisid itu digunakan sebelum makan supaya eh, obat ini bekerja dulu menyiapkan ya pelepasan insulin. Nah, ketika kita menelan makanan, insulin sudah siap lepas. Sehingga ketika makanan masuk meningkatkan gula darah, insulin sudah siap bekerja. Jadi ada yang kaitannya memang berhubungan dengan kerja-kerja di dalam tubuh tadi, sehingga membutuhkan pemberian yang lebih awal ya dibanding makanannya. Atau ada sisi-sisi yang lain yang tadi ya, oh ini mungkin ada sifat iritasi, ada ya, atau mungkin kita menginginkan efek itu cepat. Jadi ketika ada makanan tertunda, ketika tidak ada makanan efeknya tidak tertunda gitu ya, sehingga terasakan khasiatnya lebih cepat dibanding ketika kita sudah makan. Ya, contohnya. Terus ini ya, jadi ada apa ya? Jadi untuk bisa memberikan efek biasanya dibutuhkan kadar tertentu di dalam darah. Ketika kadar itu belum tercapai, efektivitas belum tercapai. Jadi ada apa ya? Tadi kenapa kok ada dosis sekian? Terus digunakan ada yang lambung kosong, ada yang belum makan, ada yang mungkin karena obatnya tidak terpengaruh oleh makanan, ya bisa digunakan setelah makan juga nggak masalah ya. Jadi tadi ya tujuannya gimana ketercapaian kadar obat di dalam darah supaya tadi efektivitas tadi muncul sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah ini beberapa obat kayak ada yang kadang-kadang kita nggak boleh minum antibiotik dengan susu, misalnya ada ciprofloxacin, tetracycline, ya, hindari susu. Boleh gunakan tapi ada jarak waktunya ya. Jadi misalnya antibiotik dulu, baru susu sekian 1 jam atau 1,5 jam ya. Boleh. Tapi kalau udah ada susu mungkin tertunda ya. Jangan langsung berikan antibiotiknya. Biarkan dulu sekitar 1,5 jam, baru minumlah atau 2 jam ya baru minum antibiotiknya. Nah, kalau langsung nanti ditelan bersama-sama, antibiotik itu terikat pada kalsium susu sehingga tidak terserap ke dalam darah. Efektivitasnya tidak muncul gitu ya. Contoh. Tidak hanya kalsium di dalam susu juga, ya bisa kalsium dari keju. Jadi ada makan keju, makan apa ya, suplemen juga kadang bisa ada yang suplemen-suplemen berkalsium ya, kalsium dari redoxon misalnya. Jadi sama saja sih, intinya ada kalsium yang bisa mengikat. Kadang-kadang juga tidak sekedar kalsium ya, kadang ada beberapa logam kayak zinc. Jadi kayak misalnya kalau ada antibiotik yang seperti ini ketemu pakai zinc sulfat atau zinc apa ya untuk kekebalan tubuh itu. Sama juga zinc mengikat si antibiotik sehingga tidak terserap ke dalam darah, tidak efektif ya. Jadi ada zinc, ada zat besi, Fe juga sama, ada magnesium, ada aluminium juga demikian. Jadi kadang orang menggunakan antasid ya, antasida untuk gangguan lambung, bertemu dengan obat-obat seperti ini, terikat juga ya, terikat sehingga tidak terabsorpsi, aktivitas antibiotiknya tidak muncul saya.
Itu kita ya ini ya ada kerugian lah ya karena sudah menelan obat tapi tidak ada efek yang muncul. Tapi kadang ada obat yang justru dibantu oleh adanya makanan. Misalnya vitamin A, D, E, K karena lemak, lalu minyak, justru disarankan makan makanan berlemak sama dengan vitamin tadi supaya membantu penyerapannya gitu. Jadi ada yang disarankan bersama makanan, ada yang dihindari dengan tadi kayak kalsium susu, magnesium, aluminium, zinc, Fe ya, macam. Eh, Terus ini ya ini kadang terjadi sering menunda-nunda ya jadwalnya minum sehari harus 3 kali. Jadi kalau misal pakai minum jam 7 atau jam 6 gitu ya, berarti nanti 8 jam misalkan 8 jam berarti jam 2 lah harus minum lagi. Tapi kadang ya oleh aktivitasnya lalai, oh iya ya jam 2 harusnya udah minum, ini udah jam 4 baru, oh iya saya ingat minum. Ini mengurangi efikasi ya karena ada obat di dalam darah sudah turun pada jam tadi mungkin jam ke 6, 7, 8 itu sudah turun di bawah kadar efektif obat. Harus sudah mulai memasukkan obat lagi tapi kita tertunda ya sampai 2 jam, 3 jam atau mungkin lebih sehingga tidak ada kekosongan obat di dalam darah sehingga tadi ya akhirnya ya tadi efektivitas obat menjadi turun juga. Jadi ya kepatuhan dalam meminum itu perlu diperhatikan. Eh, Itu kira-kira ya itu. Mungkin itu dulu sampai untuk pertemuan pertama ini ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, saya persilakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah bisa ditangkap mungkin ya. Sudah bisa jelas ya harap apa itu sudah